Halo, perkenalkan nama saya Regina Reperengo, NIM 12200006, mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asumsi utama dalam perspektif kelembagaan. Nah, di sini ada 3 proporsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Yang pertama, tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial. Yang kedua, tindakan ekonomi disituasikan secara sosial. Yang ketiga, lembaga-lembaga ekonomi dikonstruksikan secara sosial. Nah, di sini juga ada tiga secara empirik atau fakta. Yang pertama, perilaku ekonomi dan fenomena ekonomi bukanlah sesuatu yang tepat atau stasioner, tetapi selalu mengalami perubahan secara perbedaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, dengan sifat itu, maka teori dalam ilmu ekonomi seharusnya berkembang mengikuti perubahan yang terjadi. Yang ketiga, bukan fenomena dan informasi yang mengikuti paradigma, tetapi paradigma ilmu pengetahuan yang harus menyesuaikan dari dengan fenomena dan realitas yang terjadi. Nah, di sini ada perbedaan dengan perspektif ekonomi arus utama. Ini perspektif ekonomi adalah pendekatan dominan dalam ilmu ekonomi yang menekankan pada teori pasar bebas, utilitas individu dan alokasi sumber daya berdasarkan harga. Yang kedua, ini ada mazhab utama dalam ekonomi kelembagaan dan masing-masing teorinya. Pertama, ekonomi kelembagaan lama. Yang pertama ada John Roger Comus. Ini lahir pada tahun 1862, 9 sampai 50 tahun. Dia sebagai warga negara Amerika dan orang pertama yang menulis buku tentang ekonomi kelembagaan atau institutional economics tahun 1934 New York. Nah, di sini ada teori sumber daya barang-barang atau aset lainnya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, ekonomi arus utama atau neoklasik, sumber daya adalah bentuk berwujud atau faktor produksi yang secara fisik sudah tersedia atau given, terbatas, finite, dan bersifat tetap atau fixed. Nah, di sini ada teori sosial, teori modal sosial. Modal sosial bukanlah modal dalam arti harta atau kekayaan dan uang, tetapi lebih mengandung arti sebagai aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Di dalam modal sosial terkandung kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk kelompok sosial. Nah, di sini ada modal sosial dapat diartikan juga sebagai sumber yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Lembaga dalam perspektif dibagi 3, yaitu ini lembaga utama atau primari, yang kedua sudah berkembang, yang ketiga rancangan atau designate. Jadi, ekonomi kelembagaan lama menganggap kebiasaan habitas sebagai hal yang penting dalam pembentukan kelembagaan dan menjamin keberlanjutan lembaga tersebut karena kebiasaan membentuk sebagai dari bagian kemampuan kognitivitas manusia. Nah, di sini ada teori kelembagaan baru. Ilmu ekonomi kelembagaan yang berusaha memperluas ilmu ekonomi dengan menentukan pokok bahasa pada aspek sosial, aspek legal atau norma, dan aturan-aturan yang
mendasari sesuatu. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Shalom.